bapaknya memaksakan atau mereka dipukuli atau mereka disiksa untuk harus kembali lagi menjadi laki. Mereka juga banyak yang memilih untuk jadi PSK jalanan. Mungkin saya ini punya satu kelainan atau ada penyakit. Sehingga waktu itu kita punya istilahnya guru, suster, romo itu semuanya orang Belanda. Oh gitu. Dan mereka kemudian memanggil saya untuk melakukan terapi bahwa kamu tuh laki-laki dan tidak boleh berpenampilan seperti perempuan. Oke. Nanti dimarah sama Tuhan. Ini beneran sampai S3? Ya. Sampai doktor? Sampai doktor. Pertama kalinya itu juga berat. Karena saya statusnya di jalanan itu saya udah jadi gangster. Oh, sampai jadi gangster? Gangster tuh udah orang jadi waria-waria, mau ada apa, mau ada ini semua historinya sama saya. Kamu cari Universitas Islam. Saya akhirnya melamar Universitas Islam Attahiria Tebet. Masuk saya ke kuliah 1 tahun itu juga menjadi bully. 8 kali saya ditolak. Keberadaan Panti Jompo Waria itu sebenarnya ada atau tidak? Ya sebenarnya sih kita ini tidak bisa terlalu dipublikasikan. Oh, oke. Jadi di media itu kita ada tanda kutip itu bahwa kita memang juga bisa merahasiakan. Misalnya kita tidak pasang itu bikin logonya atau kita bikin reklamenya atau itu enggak. Atau kita bikin pasang papan itu enggak, karena kita harus mengingat. Jadi nggak boleh ada gerakan-gerakan yang membuat sehingga kita tuh bisa dibenci orang atau dibully atau diserbu orang. Oke. Ya kita bergerak aja di belakang layar aja. Itu pertama. Kedua, aku berpikir bahwa sebenarnya sih kita jangan memancing suasana untuk menjadi gaduh. Ya udah yang wajar-wajar aja. Yang normal-normal aja. Betul. Bagaimana kemudian, tapi kita tetap bisa bekerja untuk menolong mereka. Betul. Seperti itu. Jadi selain itu salah satu yang aku lakukan adalah bagaimana saya udah mengikuti kegiatan itu untuk seleksi selain Komnas HAM, saya juga pernah masuk seleksi untuk LPSK. Oh. Yang memang tujuannya itu bagaimana kemudian bisa melakukan terobosan untuk bagaimana bisa mendorong negara terutama. Oh, kita juga bagian warga negara yang punya hak yang sama. Iya, betul. Kenapa kita tidak diperbolehkan? Terutama saya mendorong negara ini untuk bisa kemudian membuat pemenuhan terhadap hak dasar kita sebagai warga negara. Hak bekerja, aku bisa mengakses kesehatan dan pendidikan. Iya. Karena aku pikir kalau aku tidak coba berjuang itu terus kapan lagi? Siapa lagi yang memulai? Iya, betul. Karena untuk memulai itu yang paling berat. Dan tinggal meneruskan kan gampang. Oke. Tapi bagaimana cara pun aku berpikir bahwa kenapa kalau aku mampu aku nggak berjuang? Jadi sebenarnya sih yang aku berpikir dalam usia seperti saya ini udah yang hampir 60 tahun. Oh, sekarang hampir 60 tahun lebih, malah lebih. Oh, udah lebih ya? Yang aku berpikir bahwa sebenarnya sih ini aku lakukan untuk bagaimana kemudian memotivasikan teman-teman transgender terutama bahwa edukasi itu penting. Karena aku lihat bahwa saya kan bisa diundang ke istilahnya beberapa negara internasional, bisa keliling dunia. Itu juga kalau bukan karena punya sesuatu kan tidak mungkin. Iya, betul. Dan teman-teman juga aku berpikir bahwa kalau di dalam internal komunitas ini kan maka sekarang ini lagi tren tuh memakai hormon untuk cantik. Kalau cantik endingnya kan jual diri. Oke, iya. Terus sampai berapa lama baru bertahan seperti itu? Karena kami punya data bahwa banyak sekali waria-waria muda yang kemudian mereka memakai istilah mengkonsumsi hormon itu berlebihan dan mereka mati muda. Ada 830 lebih waria yang di shelter ini. Iya. Itu benar? Benar, tapi kita karena tempatnya juga tidak memadai, jadi kita lebih cenderung karena kita di shelter, mereka mobile. Menyebar ya? Ya, mobile. Mobile ya? Jadi pergi dan datang. Pergi datang. Sesuai kebutuhan, misalnya contoh ada pendidikan, kita ambil wilayah ini. Ada pendidikan lagi, kita ambil wilayah sana. Ada pendidikan lagi, atau ada kunjungan, kita ambil dari sini. Jadi misalnya 10, sana 10, sana 10 gitu. Jadi kira-kira mereka itu bisa ke akomodir semua. Tapi dengan data yang ada ini, kemudian kita bisa tahu bahwa dari tahun sekian sampai tahun sekian berapa yang sudah dapat pendidikan, berapa yang sudah bisa hidup mandiri, berapa yang bisa mereka meninggal, berapa yang seperti itu. Jadi kita punya. Dan kita bersyukur kan dalam proses kehidupan kita di sini nih, di tahun kemarin tuh kami sudah bisa bekerja sama dengan Depdagri untuk membuat pemutihan KTP. Pemutihan KTP. Ya, dan mereka sekarang ya tertolong lah. Ya. Bisa hampir sekitar 75% udah memiliki identitas yang pasti. Oh, udah pada punya identitas. Identitas dalam kategori apa nih? Kategori tetap laki. Oh, tetap ya, oke. Identitasnya seperti misalnya KTP yang mereka punya. Oh, tadinya nggak punya. Tadi yang punya, sekarang bisa punya, tapi urusnya juga tidak segampang itu karena kita sendiri kan aku masih jadi warga Cilandak. Warga Cilandak. Ya, Trogong. Iya, Dan di sana kan kita punya kartu keluarga tuh juga tidak bisa lebih dari 20 menampungnya. Jadi mereka masuk dulu kita urus, kemudian kita keluarin lagi mereka, masuk lagi, keluar lagi mereka seperti itu.
Dan aku berpikir bahwa dengan adanya seperti itu ya kita juga terima kasih kepada Depdagri yang sudah membuat satu terobosan di mana mereka sekarang bisa urus BPJS. Jadi waktu pas lagi mereka meninggal tidak ditolak di sana sini. Mereka bisa ditaruh rumah duka dan ada identitas itu. Kalau tidak ada punya identitas kan rumah duka juga nggak mau terima. Apalagi penguburan kan susah. Seperti itu. Dan dengan berjalan proses waktu ini aku berpikir bahwa ada banyak kemajuan. Kedua, dengan adanya shelter ini kita juga melihat walaupun seperti ini, tapi orang hampir semua media dunia udah datang ke sini. Media dunia, ya, udah internasional sampai datang duluan, baru Indonesia belakangan. Oh, malah internasional dulu ya? Karena dulu saya dimuat pertama kali itu oleh Jakarta Post. Oleh Jakarta Post untuk kemudian akhirnya itu mengangkat isu ini yang naik sampai di internasional. Kemudian TV-TV asing yang datang ke sini dan seperti itu. Dan kemudian kami membuat dokumenter oleh salah satu wartawan Italia dan saya kemudian diberangkatkan ke Perancis. Bikin dokumenter? Ya. Wow. Dan sampai di Perancis dan di Perancis juga kami menang dalam lomba dokumenter pendek itu di sana. Rumah Singgah dokumenternya menang. Apakah ada untuk rumah singgah lainnya untuk warga? Kalau sekarang ini sebenarnya sih rumah singgah setelah kami ini sudah ada. Sebenarnya sih kalau dibilangin rumah singgah ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Karena waria ini hidup kan berkelompok. Iya, betul. Sudah ada, cuman secara resmi itu mereka tidak kemudian tidak melalui jalur-jalur yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai shelter yang resmi. Resmi, betul. Tapi padahal sebenarnya sih di mana kelompok waria itu pasti ada. Pasti ada. Hanya karena terbatasnya itu karena mungkin mereka ini datang dari berbagai latar belakang dari daerah yang mereka tinggal di kelompok ini, ntar diusir dipindah lagi ke sana, ntar diusir dipindah lagi ke sini. Jadi berpindah-pindah. Jadi di sini bisa bertahan karena tempat kita pribadi. Kalau tempat kita ngontrak pasti udah nggak boleh. Oh, karena ini rumah pribadi punya Mami Yuli ini dan dijadikan sebagai rumah singgah. Satu-satunya di dunia. Pertama. Itu ada artikel juga bisa dicari, ada di Jakarta Post. Mana-mana ada. Karena udah banyak liputan ya. Kan seperti itu. Hanya kami di sini ini terus terang kita tidak punya donatur tetap. Oke, donaturnya. Nah, ini jadi pertanyaan nih, donaturnya dari mana aja donatur nih, tuh yang terutama itu dari Tuhan. Oke, betul. Jadi karena Tuhan tuh melalui banyak gereja yang datang ke sini. Melalui gereja-gereja. Hanya dari tiap gereja itu mereka individu itu tidak mau menyebutkan namanya, mencarikan secara terang. Hanya mereka dengan rasa kasih, karena di kita itu Katolik itu ada namanya hukum cinta kasih. Itu yang dipakai dan mereka kemudian menabur ke sini dengan membawa sembako, donasi dan lain-lain seperti itu. Berbagai macam ya. Dan aku pikir sih sebenarnya sih yang membuat kita kuat itu seperti itu bertahan. Kalau mungkin hanya kita dapat donatur tetap itu kan ada batas waktunya. Kalau dari gereja kan nggak ada batasnya. Iya, betul. Dan saya memang menganjurkan kepada teman-teman bahwa kita tidak memilih siapapun dari latar belakang agama manapun, tapi di sini bagaimana gereja itu mau manusiakan kita sebagai manusia. Tinggal terserah teman-teman dalam pembinaan, terutama selain itu mereka membina itu dengan saya mendorong memberi bantuan sembako seperti salah satu gereja besar katedral. Nanti juga bisa mungkin wawancara ke sana, aku bisa kasih kontaknya. Itu adalah bagaimana kemudian teman-teman ini bisa dididik untuk menjadi manusia yang baik. Itu tujuan mereka seperti itu. Terserah lo mau agama manapun, bodo amat. Yang penting manusia. Yang penting kamu harus bisa jadi manusia yang baik. Terutama kemudian merubah perilaku hidup kamu yang tadi di jalan, misalnya contoh melacur tuh kamu di mereka juga sembari mereka tuh mengakomodir itu, mereka juga mencari solusi dengan mendidik kami. Jadi dibimbing, dididik itu mereka belajar keterampilan, misalnya contoh bikin kue, jualan ya seperti itu ya. Dan pelayanan itu masih tetap jalan sampai sekarang ini. Sampai di katedral masih ada. Dan itu memang berbagai istilahnya strategi yang kita lakukan. Kemudian untuk bagaimana kemudian akhirnya saya terbeban di tahun 2000 itu menjadi ketua waria Indonesia sampai sekarang belum digantikan. Tahun berapa? 2005. 2005 jadi ketua waria Indonesia sampai sekarang belum digantikan. Bagaimana kemudian kita bisa membuat satu upaya untuk ada regenerasi. Tapi tidak semua orang terpanggil ke situ. Karena ini kan tidak ada gaji. Tidak ada gaji ya memang. Jadi akhirnya ya kita mendidik orang, dan aku baru dapat ini yang kira-kira nanti bisa regenerasi, ini Elvi. Oh, ini Bunda Elvi. Bunda Elvi ini salah satu. Ya, rencana yang kita mau jadikan sebagai nanti regenerasi. Dan oleh sebab itu ya aku berpikir secara internal bagaimana kita berpikir untuk mengupayakan teman-teman ini, karena kita punya beban dan tanggung jawab bukan hanya di Jakarta, hampir seluruh Indonesia dengan persoalan yang berbeda-beda. Dan bagaimana caranya secara eksternalnya itu kami harus mengangkat isu juga bahwa
Kami waria juga bisa melakukan sesuatu. Satu-satunya jalan yang bisa menolong kita bukan lagi bikin lomba-lomba ini, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi yang tinggi, edukasi yang baik. Makanya saya kuliah berjuang ya sampai dokter luar biasa. Mam, apakah ada waktu-waktu tertentu para komunitas waria ini berkumpul di satu tempat atau memang di rumah Mami? Kalau di sini khusus yang lansia. Kalau di sini khusus lansia. Untuk lansia, oke. Tetapi melihat Bang itu banyak pelaksanaan terjadi sekarang, bukan hanya lansia ya, yang usia produktif juga udah mulai datang. Karena kesulitan hidup, misalnya contoh Taman Lawang ditutup. Terus misalnya mereka akses untuk misalnya Open BO juga udah nggak bisa sekarang, sulit. Nah, mereka kadang-kadang kesini untuk bagaimana cari solusinya. Dan aku berpikir bahwa sebenarnya sih sekarang kita lihat bahwa mulai banyak lembaga-lembaga juga yang mau memberdayakan mereka, terutama lembaga-lembaga menyangkut isu kesehatan, misalnya HIV/AIDS. Itu sudah ada juga lembaga yang bisa memberdayakan mereka, dan mereka rutinitas juga, karena kami ini seperti istilahnya organisasi kami seperti pemerintah juga. Ada ketua Indonesia sebagai presidennya, kemudian ada gubernurnya di Jakarta ini ada wali kotanya masing-masing, jadi semua itu berjalan seperti itu. Jadi kita sudah memang punya satu rekomendasi saya buat bahwa semua komunitas yang ada di Jakarta dan di kota-kota lain, bahwa mereka tuh harus terdaftar. Kedua, mereka harus rutin 3 bulan sekali harus ada pemeriksaan kesehatan. Untuk khususnya HIV/AIDS. Dan kita lihat bahwa 20 tahun lalu itu kan seperti gunung es. Di permukaan tidak kelihatan, tapi di dalamnya ternyata udah 1 dari 4 waria, dari 10 waria berdiri 4 masih positif. Tapi sekarang ya puji Tuhan ya, dengan berjalan waktu kami bagaimana melakukan terobosan, dan ada juga bergandengan beberapa LSM ya. Sekarang hampir mereka rutin dan lebih banyak yang lebih terbuka. Dan mereka tuh jadi akhirnya paham bahwa kesehatan itu penting. Betul. Aku juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita juga melihat kadang-kadang tuh orang cuma berkaca kepada ada lansia itu cuma lansia laki dan perempuan, itu aja diurus susah. Apalagi ini lansia waria. Ternyata memang ada. Ternyata memang ada ya? Ada, dan ini merupakan persoalan yang memang berat banget. Karena dibuang oleh orang biasa aja, dibuang kadang-kadang dibuang oleh anaknya. Apalagi ini waria yang mengenai sananya udah terbuang. Usia waria yang pernah Mami rawat itu usia paling tua berapa? Paling tua ya 90. Pernah? Pernah. 90 tahun? Ya, udah meninggal. Sekarang ya paling 80, 70. Sekarang 60. Masih ada nih, 70, 80 ya? Ada. Masih ada ya? Seniornya Mami itu ya? Iya, masih senior. Iya, cuman waktu itu belum ada organisasi seperti ini. Dan sekarang itu kami memang melihat bahwa banyak orang yang agak peduli, karena ini ada wadah yang jelas, ada tempat yang jelas. Kalau dulu kan pindah-pindah, karena kan kontrak, sana sini, sana sini. Kalau udah diusir nyari lagi. Kalau ini kan nggak bisa, karena kita tempat sendiri. Kedua ya, di sini kan sekarang kita udah istilahnya belajar hukum, mengerti. Kalau orang mau macam-macam sama kita, yang kira-kira kita bisa bela diri kita, kenapa kita tidak lawan? Karena ngerti soal hukum. Kan kalau dulu kan kita bodoh dulu di jalan. Karena ini negara hukum ya, jadi berlandaskan atas hukum. Nah, saya pengen nanya untuk tanggapan Mami Yuli. Ini mungkin sebelum saya pamit. Berarti hubungan Mami Yuli sama orang tua apakah masih mohon maaf itu dulu. Kalau sekarang ini ya puji Tuhan, setelah saya lulus S1, itu mulai dampaknya sudah terlalu berubah tuh 360 derajat. Oh gitu. Karena mereka sudah sering lihat saya di TV, mereka sering lihat di dan mereka mulai ngaku, dulu nggak ngaku. Oh, dulu sampai bahkan ya itu ada bahasa anggap aja. Sekarang udah ngaku ini apa namanya, adik saya ini. Seperti contoh kakak saya dulu pernah menebak saya tuh suatu ketika saya mau wisuda S1, dia datang ke sini sama anak istri, tapi aku nggak tahu dapat alamat dari mana, tahu-tahu udah sampai di sini aja. Gitu. Terus dia bilang katanya, iya ini saya nih kakak kamu. Terus bilang katanya, ini kamu tinggal di tempat mana? Ini tempat rumah saya. Rumah kamu sendiri? Iya. Dia putar-putar dulu nih, seputar ini dia putar-putar, terus dia lihat dan masuk lagi. Kalau memang rumah kamu, suratnya mana? Saya lihat. Oh, dikasih unjuk lah. Nah, saya kasih unjuk surat, kalau suratmu anak istrinya silakan masuk. Ini yang kami mau kayak seperti ini. Kita tidak mau lihat kamu tuh di lampu merah. Maksudnya tuh jadi pelacur atau jadi jadi keluarga nggak mau lah terlantar di lampu merah di jalanan. Sekarang ini mengalami ya pada saat itu. Iya, karena kemarin juga misalnya saya baru pulang minggu kemarin dari Merauke. Dari Merauke? Ya. Dan ternyata setelah di sana itu kita lihat sambutan dari keluarga-keluarga di sana juga sangat luar biasa, karena istilah ibarat katanya
Yang orang yang sering masuk keluar TV, yang sering masuk keluar YouTube ya orang kita, aku sendiri. Oh gitu ya. Dan kedua dari keluarga saya, dari mata keluarga saya itu yang punya pendidikan S3 cuma saya sendiri. Oh satu-satunya. Satu-satunya dari keluarga. Dari keluarga juga. Jadi ya. mereka bilang ini kan satu kebanggaan ya. Tapi ya saya tidak seperti itu ya. Kami kemudian motivasikan kepada cucu-cucu kita, kepada keponakan kita, memang seperti itulah kira-kira jalur kehidupan orang itu ada prosesnya. Jadi kita jangan melihat orang itu karena lihat sekarang ini dianya begini, tapi kita nggak tahu 10 tahun berikutnya dia akan berubah. Oh iya. Apakah teman-teman Mami Yuli atau Mami Yuli sendiri pernah menyaksikan fenomena yang tadinya transgender atau transpuan atau Arya gitu ya, kembali lagi ke jenis kelamin aslinya gitu? Pernah? Kalau istilahnya yang sudah melakukan operasi kan nggak bisa. Oke. Tapi mereka yang namanya masih istilahnya, kalau yang sudah melakukan operasi itu namanya dia bukan transgender tapi transseksual. Kalau yang udah operasi. Oke. Kalau kita seperti kita ini kan saya tidak melakukan satu perubahan apa-apa, aku masih namanya transgender. Oke. Nah sekarang hampir juga kita lihat bahwa dari situasi kehidupan teman-teman sendiri ini kan keluarganya juga kan macam-macam. Ada yang memang dia harus dapat jadi ahli waris. Dan kalau dia tetap jadi waria, ahli warisnya hilang. Oh. Jadi kamu harus menikah, tetapi ya itu kan pilihan. Iya. Tapi sepengetahuan saya bahwa ini kan faktor genetik yang ada dalam diri kita. Karena dia tertekan oleh keluarga akhirnya menikah. Semua juga waria kalau namanya dia punya istilahnya faktor genetik, faktor gen itu kan laki-laki. Kalau disatukan sama induk telur kan bisa jadi anak. Iya. Tetapi kadang-kadang ini mereka yang sudah melakukan perubahan seperti itu tuh juga ya walaupun ada istri, ada anaknya, tapi dia masih tetap aja melakukan istilahnya suka-suka saya tetap cari laki. Jadi aku pikir sih kembali lagi pada pribadi masing-masing. Kalau memang bisa seperti itu, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi, kenapa tidak untuk maksudnya menjaga diri itu untuk kemudian lebih hati-hati, terutama dalam perubahan perilaku bahwa ya udah jangan ganti-ganti pasangan kalau bisa sudah. Bagaimana kita bisa mencari kesibukan yang bisa kita bagi kepada orang lain dan yang positif. Itu lebih penting daripada kita ini. Tapi ya kalau misalnya contoh orang itu kita lihat bahwa dia tuh udah berubah, tapi kita bersyukur lah kalau memang dia bisa berubah. Tapi dalam kepribadian dia, dalam diri dia sendiri itu seperti apa tuh urusan dia. Yang penting pada prinsipnya keluarganya juga bisa menerima dia dan bisa nyaman, dan dia sendiri juga kemudian juga ya jangan sampai nanti tersisa oleh tekanan diri sendiri. Jadi saya berharap bahwa kalau memang masih bisa berubah, kenapa tidak? Berubahlah. Tapi kalau memang nggak bisa berubah lah, kalau bisa ya lebih mendekatkan diri kepada yang Sang Pencipta, kemudian bisa jauh lebih tampil profesional. Kalau kamu memang tukang cukurlah yang profesional, orang kan jadi kamu walaupun di gang. Kalau kamu tukang masak, cari itu, jadilah tukang masak yang profesional. Tapi kalau kamu misalnya contoh hanya mengandalkan kecantikan, jangan. Perempuan aja yang cantik aja ada masanya ditinggal sama laki kan. Tapi kalau kita punya kepintaran, kita punya ilmu, aku nenek-nenek seperti aja. Kalau dilihat-lihat ke Brunei masih dekat karena dilihat background kita ada. Tapi kalau kita bodoh, udah tua, hitam jalan pulang, dikentutin orang juga syukur deh. Nggak makan dilirik. Betul. Jadi aku berharap kepada teman-teman supaya teman-teman mesti berpikir jauh lebih. Kalau teman-teman masih muda sekarang masih cantik bercari di sekolah lah. Kalau tidak, tingkatkanlah profesional kamu bakat apa yang kamu punya. Di profesional supaya itu bisa menjadi bekal hidup. Karena dengan kecantikan itu tidak akan menjamin kita untuk kita bisa hidup yang baik. Tapi kalau teman-teman punya akhlak sebagai misalnya contoh Muslim, berdoalah, sholatlah yang baik. Kalau teman-teman Kristen, berdoalah kepada gereja yang baik. Supaya kemudian ini dengan tuntunan Tuhan itu kita bisa dirubah perilaku hidup kita. Sip. Terima kasih Mami Yuli atas edukasi informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa. Dan terima kasih sudah menerima saya sebagai tamu. Nah, kata-kata apa terakhir untuk para waria yang saat ini masih ada di jalanan? Mungkin mereka nonton. Ya, aku sih mengharapkan kepada teman-teman muda terutama, bahwa teman-teman muda tuh jangan berpatokan, tadi lagi saya ulang lagi, kepada kecantikan untuk bisa menjual diri atau melacurkan diri. Itu tidak akan menjamin. Tapi bagaimana kemudian teman-teman bisa fokus untuk hidup yang profesional. Misalnya contoh, teman-teman kalau bisa sekolah lah. Kalau teman bilang tidak ada kata terlambat. Saya wisuda S3 aja udah umur 60 tahun. Tidak ada kata terlambat. Tapi kalau kita punya background pendidikan seperti ini, orang akan menghargai. Orang bukan tanya tentang kekayaan kita, tapi bagaimana level kita dan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu orang banyak. Karena dengan kita punya edukasi bagus, pola berpikir kita akan bagus. Terus dengan sendirinya, istilahnya segala sesuatu public speaking kita akan bagus dan kita akan dipakai di mana-mana.
untuk jadi pembicara, untuk jadi apapun juga. Jadi aku berpikir bahwa teman-teman mulai belajar dari hal yang paling kecil. Bagaimana untuk bisa mengintrospeksi jaga diri kita, perilaku kita hidup di masyarakat dulu yang baik, dan kemudian menata hidup ini dengan mulai melakukan edukasi. Edukasi itu berupa apa saja. 2 hours later. Apabila ada yang ingin mendonasi atau membantu kami di rumah Jompo Waria ini, silakan donasi ke rekening atas nama Lembaga Forum Koalisi Waria Indonesia dengan nomor 127 000 63 84 901 Ya. atas nama Forum Komunikasi Waria Indonesia. FKWI ya, Forum Komunikasi Waria Indonesia. Oke. Sip. Ataupun ada yang mau ingin berkunjung ke sini, boleh datang ke alamat Rumah Singgah Lansia Waria, Gang Golf, RT 7 RW 13 nomor 176, Tangkapan Jaya, Meruyung, Parung Bingung, Depok. Oke, siap. Oke, terima kasih Mami Yuli, sehat-sehat semua, sukses selalu ya, Tuhan memberkati. Saya izin pamit. Selamat siang. Jangan lupa main lagi. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu perbincangan saya dengan Mami Yuli ya. Dan kita mendapat banyak pembelajaran dan makna arti kehidupan yang sesungguhnya, teman-teman. Ya, atas nama kemanusiaan saya mengangkat kisah seorang kisah waria, satu-satunya yang mendapat gelar doktor, yaitu Mami Yuli. Gitu aja buat teman-teman yang ingin support kegiatan sosial saya atau referensi untuk kasus-kasus sosial lainnya di tempat-tempat teman-teman semua, ke nomor WhatsApp sini, teman-teman. Gitu aja, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.